Selamat pagi saudara-saudari yang dikasihi Kristus. Mari kita mengawali hari baru dengan mendengarkan firman Tuhan yang diambil dari Injil Matius pasal 8 ayat 1 sampai 4. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Matius. Setelah Yesus turun dari bukit, banyak orang berbondong-bondong mengikuti dia. Maka datanglah kepadanya seorang yang sakit kusta. Ia sujud menyembah Yesus dan berkata, "Tuan, jika Tuan mau, Tuan dapat menahirkan aku." Yesus lalu mengulurkan tangannya, menjamah orang itu dan berkata, "Aku mau, jadilah engkau tahir." Seketika itu juga tahirlah orang itu dari kustanya. Lalu Yesus berkata kepadanya, "Ingatlah, jangan engkau memberitahukan hal ini kepada siapapun, tetapi pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam, dan persembahkanlah persembahan yang diperintahkan Musa sebagai bukti bagi mereka." Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudari yang dikasihi Kristus, tema yang akan kita renungkan pada hari ini, sakit plus menderita sama dengan setia. Injil hari ini berkisah mengenai seorang yang sakit kusta datang kepada Tuhan Yesus dengan penuh keyakinan bahwa Tuhan Yesus dapat menyembuhkan dia dari penyakitnya. Seorang penderita kusta datang kepada Yesus, lalu sujud menyembah dia dan berkata, "Tuan, jika Tuan mau, Tuan dapat mentahirkan aku." Si kusta itu yakin bahwa Yesus bisa menyembuhkan dia. Kata sujud menyembah berarti datang dengan penuh kerendahan hati. Yesus mengulurkan tangannya dan menjamah orang itu. Orang itu pun menjadi sembuh. Yesus tidak menolak permintaan orang kusta dengan alasan pertama, orang kusta diminta orang Yahudi adalah orang yang terkutuk oleh Allah. Mereka tidak pantas hidup dan ada bersama dalam masyarakat. Kedua, orang kusta yang terkucil secara sosial karena sakit fisiknya pun menderita sakit secara psikis karena stres. Mereka stres karena merasa terkutuk oleh Allah, sehingga mereka sungguh merasa asing dengan Allah. Mereka juga stres karena secara sosial mereka mengalami penolakan. Jadi beban hidup penderitaan kusta sesungguhnya bersifat ganda dan sangat berat. Atas dasar pertimbangan inilah Yesus sama sekali tidak menolak permintaan yang jujur dari si penderita kusta, disertai dengan kerinduan yang mendalam untuk kembali mengalami keadaan hidup yang normal. Di pintu hati Yesus seakan bergantungan undangan yang pernah ia katakan, "Datanglah kepadaku, kamu semua yang beban berat dan letih lesu. Aku akan memberikan kelegaan bagimu." Saudara, dari kisah orang kusta ini, kita bisa belajar sesuatu, khususnya ketika kita sakit dan menderita. Pertama, kita belajar untuk tidak putus asa dalam segala keadaan. Kita perlu yakin bahwa seberat-beratnya penderitaan pasti akan ada jalan keluar. Allah tidak diam terhadap keadaan kita. Kedua, kita perlu mengembangkan sikap iman terutama saat penderitaan terjadi. Dari pengalaman orang kusta ini, Allah dalam diri Yesus bergerak mendekat, bersahabat, dan berbagi berkat sehingga orang itu akhirnya sehat. Karenanya
janganlah meninggalkan atau meragukan iman pada saat kita menderita. Karena pada saat seperti itu, sebenarnya Allah justru sedang mendekat kepada kita. Ketiga, kita mengembangkan sikap syukur, terutama ketika kita menjadi sehat dan kuat. Syukur itu tidak hanya diucapkan kepada Tuhan, tetapi juga diungkapkan dalam peribadatan dan dalam semangat berbagi. Amin. Marilah kita berdoa. Tuhan, pagi ini kembali kami naikkan syukur dan permohonan. Terima kasih sudah menjaga kami saat tidur maupun bangun. Terima kasih untuk udara sejuk dan segar pagi ini. Bukalah mata hati kami di awal hari ini. Mampukan kami memandang kemurahan dan karya-Mu, serta memuji dan memuliakan-Mu melalui pekerjaan dan pelayanan kami hari ini. Bimbinglah kami selalu untuk menyadari kesalahan kami dan bertobat, sehingga kami sungguh rendah hati, mau membuka hati dan siap menerima rahmat-Mu yang akan tinggal dalam hati kami. Kristus terang dunia, berkatilah keluarga-keluarga kami, jadikanlah kami alat kasih-Mu, dan pantaskanlah kami menjadi hamba-Mu yang setia. Tuhan bersamamu. Semoga kita sekalian, orang-orang yang kita kasih dan doakan, seluruh aktivitas kita hari ini dilindungi, dibimbing dan diberkati oleh berkat Allah yang Maha Kuasa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus.